Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah merasa hidup ini begitu berat? Seolah semua pintu tertutup, doa-doa terasa menggantung tanpa jawaban, dan setiap usaha yang dilakukan seakan sia-sia. Saat menghadapi masa-masa sulit, wajar jika hati terasa lelah dan pikiran dipenuhi keraguan. Kadang kita bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Atau, apakah ada jalan keluar dari semua ini? Saudaraku, dalam momen seperti ini banyak orang merasa sendirian, seolah tak ada yang mengerti betapa berat beban yang mereka pikul. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia tanpa terkecuali pasti diuji. Bahkan para nabi yang paling dicintai Allah pun mengalami cobaan yang jauh lebih berat. Yang membedakan adalah bagaimana mereka menghadapi ujian itu. Ketika hidup terasa gelap, bukan berarti cahaya telah menghilang. Bisa jadi, kita hanya perlu melihat dari sudut yang berbeda. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan sesuatu yang berharga melalui ujian ini. Sebab, dalam setiap kesulitan selalu tersimpan hikmah, meskipun terkadang kita baru menyadarinya di kemudian hari. Lalu bagaimana agar kita bisa tetap optimis di tengah kesulitan? Bagaimana cara menemukan cahaya di saat hidup terasa begitu gelap? Mari kita bahas satu persatu. Yakin bahwa setiap kesulitan ada akhirnya. Saat menghadapi cobaan seringkali kita merasa bahwa kesulitan ini akan berlangsung selamanya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar dan kita terjebak dalam situasi yang tak kunjung membaik. Namun, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ini bukan sekadar janji, tetapi sebuah kepastian bahwa setiap masalah memiliki akhirnya, dan setiap ujian pasti membawa pelajaran serta solusi. Coba ingat kembali berbagai ujian yang pernah kita lalui di masa lalu. Saat itu, mungkin kita merasa begitu terpuruk, tetapi akhirnya kita bisa melewatinya, bukan? Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan yang benar-benar abadi. Hanya saja, terkadang kita terlalu fokus pada masalah yang sedang terjadi sehingga lupa bahwa Allah telah menyiapkan kemudahan di depan. Lalu, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kesulitan ini akan berlalu? Pertama, ubah cara berpikir. Jangan melihat ujian sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kesulitan bukan hukuman, melainkan sarana untuk menguatkan kita. Bahkan para nabi dan orang-orang saleh pun menghadapi ujian berat, tetapi mereka tetap teguh karena yakin akan pertolongan Allah. Kedua, bersabar dan tetap berusaha. Sabar bukan berarti diam dan pasrah tanpa tindakan. Sabar adalah tetap bertahan di jalan yang benar meskipun terasa sulit, tetap berusaha meski hasilnya belum terlihat, dan tetap percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Ketiga, perbanyak doa dan tawakal. Saat hati mulai gelisah, ingatlah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Berdoalah dengan penuh keyakinan, bukan sekadar rutinitas, tetapi benar-benar meminta pertolongannya dengan hati yang berserah. Percayalah, setiap doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Jika belum dikabulkan hari ini, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Sebagaimana hujan deras pun akan berhenti, begitu juga dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap bertahan, terus melangkah, dan percaya bahwa Allah akan menghadirkan kemudahan di saat yang tepat. Ubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali, yang membuat hidup terasa berat bukan hanya masalah itu sendiri, tetapi bagaimana kita memandangnya. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi reaksinya bisa berbeda. Satu orang mungkin melihatnya sebagai beban yang melelahkan, sementara yang lain melihatnya sebagai tantangan untuk berkembang. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, ada yang merasa hidupnya hancur, merasa gagal dan akhirnya menyerah.
Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari peluang baru yang lebih baik. Mungkin memulai usaha sendiri atau memperdalam keterampilan yang selama ini terabaikan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, tetapi bagaimana cara menyikapinya. Lalu bagaimana caranya mengubah cara pandang terhadap masalah? Pertama, sadari bahwa masalah adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa cobaan. Bahkan orang-orang sukses pun pernah mengalami kesulitan besar sebelum mencapai titik keberhasilan mereka. Ketika kita menerima kenyataan bahwa ujian adalah hal yang wajar, kita akan lebih siap menghadapinya tanpa terlalu banyak mengeluh. Kedua, jangan hanya fokus pada apa yang hilang, tapi lihat juga apa yang bisa dipelajari. Setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Jika kita mengalami kegagalan, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika kita mengalami kehilangan, mungkin ada hikmah di baliknya yang baru akan kita pahami nanti. Ketiga, latih diri untuk selalu mencari sisi positif dari setiap kejadian. Misalnya, saat menghadapi masalah keuangan, daripada terus mengeluh, kita bisa melihatnya sebagai momen untuk belajar hidup lebih sederhana dan lebih bijak dalam mengelola uang. Ketika menghadapi masalah dalam hubungan, kita bisa menjadikannya sebagai kesempatan untuk memahami orang lain lebih dalam dan memperbaiki cara berkomunikasi. Terakhir, ingat bahwa cara kita berpikir akan mempengaruhi keadaan kita sendiri. Jika kita terus merasa hidup ini berat dan tidak adil, maka kita akan semakin terpuruk. Tetapi jika kita yakin bahwa setiap masalah punya solusi dan bahwa Allah selalu punya rencana terbaik, maka hati kita akan lebih tenang dan optimis dalam menjalaninya. Jadi daripada tenggelam dalam kesedihan, coba ubah cara pandangmu. Lihat setiap ujian sebagai proses yang akan membuatmu lebih kuat dan lebih bijak. Karena sejatinya, setiap masalah bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Dekatkan diri kepada Allah. Saat hidup terasa berat, seringkali kita merasa sendirian, seolah tidak ada yang memahami apa yang kita rasakan. Tapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada, mendengar setiap keluhan, melihat setiap air mata, dan mengetahui setiap kesulitan yang kita hadapi. Ketika hati mulai gelisah, saatnya kita kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu fokus pada urusan kita sendiri, hingga lupa untuk mendekat kepada Allah. Maka, jadikan momen sulit ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah di tengah kesulitan. Pertama, perbanyak salat dan doa. Jangan hanya beribadah ketika butuh pertolongan, tapi jadikan salat sebagai tempat curhat yang paling menenangkan. Ketika sujud, sampaikan segala kegelisahan kepada Allah. Minta kekuatan, minta petunjuk, dan minta hati yang lebih lapang. Kedua, berzikir dan mengingat Allah. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, tapi juga cara untuk menenangkan hati. Coba perbanyak istighfar, tasbih, dan tahlil. Ingatlah bahwa semakin kita mengingat Allah, semakin Allah menguatkan kita. Ketiga, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga petunjuk hidup. Di dalamnya ada jawaban untuk setiap masalah, ada motivasi bagi yang sedang terpuruk, dan ada ketenangan bagi yang hatinya gelisah. Bacalah dengan hati yang terbuka, renungkan maknanya, dan rasakan bagaimana firman Allah bisa menyentuh jiwa kita. Dan keempat, bersabar dan bertawakal. Kadang kita terlalu ingin semua masalah selesai dengan cepat, padahal Allah punya rencana yang lebih baik. Bersabarlah dan tetap berusaha. Jangan biarkan rasa kecewa menjauhkan kita darinya. Justru dalam masa-masa sulit kita harus lebih percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Mendekat kepada Allah bukan berarti masalah akan langsung hilang, tapi hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita akan lebih siap menghadapi tantangan dan lebih yakin bahwa
pertolongannya pasti datang pada waktu yang tepat. Kelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Saat hidup terasa berat, lingkungan di sekitar kita bisa menjadi faktor penentu. Apakah kita semakin tenggelam dalam kesulitan atau justru menemukan jalan keluar? Coba perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Apakah mereka mendukung dan memberikan energi positif atau justru membuatmu semakin terpuruk? Jika kita berada di sekitar orang-orang yang selalu mengeluh, pesimis dan hanya melihat sisi buruk dari segala sesuatu, maka tanpa sadar kita pun akan ikut terpengaruh. Pikiran negatif itu menular. Awalnya mungkin kita hanya mendengar keluhan mereka, tapi lama-lama kita mulai ikut mengeluh, merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, penuh semangat, dan selalu mencari solusi dari setiap masalah, maka kita pun akan ikut terdorong untuk bangkit. Ketika kita mulai merasa lelah, mereka akan mengingatkan bahwa semua ini hanyalah ujian sementara. Saat kita mulai kehilangan arah, mereka akan membantu menunjukkan jalan. Lalu, bagaimana jika lingkungan kita saat ini cenderung negatif? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Cari teman atau komunitas yang bisa mendukungmu secara positif. Jika orang-orang di sekitarmu selalu membawa pengaruh buruk, cobalah untuk mencari lingkungan baru yang lebih baik. Ikuti majelis ilmu, komunitas yang membangun, atau lingkaran pertemanan yang lebih sehat. Batasi interaksi dengan orang-orang yang justru membuatmu semakin terpuruk. Bukan berarti kita harus memutus hubungan, tapi kurangi waktu bersama mereka jika hanya membuat mental dan emosimu semakin lemah. Jadilah sumber energi positif bagi diri sendiri dan orang lain. Jika lingkungan kita belum ideal, jangan menyerah. Justru jadilah orang yang memulai perubahan. Bantu orang lain untuk berpikir lebih positif, dan secara perlahan, energi baik itu akan menyebar. Hidup ini sudah cukup sulit, jangan menambah beban dengan terus bersama orang-orang yang hanya menyebarkan pesimisme. Lingkungan yang baik bukan hanya membuat kita merasa lebih ringan dalam menghadapi masalah, tetapi juga membantu kita menemukan solusi dan kekuatan untuk terus melangkah. Jangan pernah menyerah. Dalam hidup, kegagalan dan kesulitan adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Semua orang, bahkan mereka yang terlihat sukses sekalipun, pasti pernah mengalami jatuh bangun dalam hidupnya. Bedanya, mereka yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak menyerah saat menghadapi kegagalan. Saat menghadapi kesulitan, kita seringkali merasa ingin berhenti. Rasanya semua usaha yang dilakukan sia-sia, doa-doa terasa tidak dijawab, dan jalan keluar seakan tertutup rapat. Namun, disinilah ujian sebenarnya. Apakah kita akan menyerah dan berhenti, atau tetap bertahan dan berjuang? Coba ingat kembali kisah nabi-nabi dan orang-orang saleh. Mereka juga menghadapi rintangan besar, bahkan ada yang lebih berat dari yang kita alami. Nabi Nuh harus berdakwah ratusan tahun dalam ejekan kaumnya. Nabi Yusuf harus menghadapi pengkhianatan saudara-saudaranya, dijebloskan ke sumur, dipenjara, sebelum akhirnya menjadi orang terhormat. Nabi Muhammad pun menghadapi banyak cobaan, dari diusir oleh kaumnya sendiri, difitnah, sampai dicoba dibunuh. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka terus berjuang, karena mereka yakin pertolongan Allah pasti datang. Begitu pula dengan kita. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikan langkah kita. Jangan merasa bahwa karena hari ini sulit, maka selamanya akan sulit. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di bawah, tapi jika kita tetap bertahan, akan ada saatnya kita berada di atas. Yang penting adalah terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Jika hari ini tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika tidak bisa berjalan, merangkaklah. Yang penting, jangan berhenti. Allah tidak menilai hasil akhirnya saja, tapi juga usaha kita dalam menghadapinya. Ingat, kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Justru bisa jadi ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik.
Jangan biarkan putus asa menutup pintu rezeki dan pertolongan Allah. Teruslah berusaha, teruslah berdoa. Karena pertolongan Allah selalu lebih dekat dari yang kita kira. Saudara-saudaraku, hidup memang penuh ujian, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Justru dari ujian itulah kita belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin saat ini terasa sulit, tapi yakinlah, ini bukan akhir. Allah selalu punya rencana terbaik meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Jadi jangan berhenti melangkah. Jangan biarkan kesedihan atau kegagalan membuatmu ragu akan masa depan. Percayalah, setiap kesulitan yang kamu hadapi akan digantikan dengan kemudahan. Tinggal bagaimana kita bertahan dan tetap berusaha. Semoga video ini bisa menjadi pengingat dan motivasi buat kita semua. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.